tidak memiliki basic, kami itu juga tidak memiliki dukungan. Berbeda dengan tadi dua pengusaha tadi yang dari keluarganya dia memiliki dukungan penuh begitu. Nah, tidak mungkin kan kami itu sepenuhnya mengandalkan dukungan dari abah, sementara abah kan juga memiliki urusan yang lain begitu. Ya, udah. Jadi saya harus gimana nih? As-Zukhruf ayat 32 ini menjelaskan tentang rasa iri yang dialami oleh para elit Mekah ini. Ini siapa ini? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ini sering saya sebut ini nama ini, Al-Walid bin Mughirah. Ya. Ini sebenarnya ayat 32 ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 31. Jadi ayat 31 sampai 32 surat As-Zukhruf ini berbicara tentang orang-orang kafir pada saat itu menginginkan kenabian. Mereka merasa lebih pantas sebagai nabi. Sehingga mengatakan wa qalu laula nusila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mestinya ini kalau tidak pakai rima, ayatnya gimana ini? Laula nusila hadzal qur'anu ala rajulin azimin minal qaryatain. Nah, gitu. Ya. Ini yang membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah kalimat-kalimat yang sangat puitis, karena memang yang dihadapi oleh Rasulullah adalah para pujangga. Termasuk ini orang yang dibicarakan di sini namanya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid ini. Ya, bapaknya Khalid bin Walid ini orang pintar, orang kaya raya, tetapi pelitnya minta ampun. Kalau ngutangi orang pasti diingat-ingat terus. Kemudian bunganya itu diingat-ingat sampai mau mati itu, saya masih punya bunga di sana itu, kamu ambil segera. Gitu. Ini Al-Walid bin Mughirah. Nah, dia kaya banget, sehingga dia merasa bahwa yang berhak untuk mendapatkan kenabian adalah dia, bukan Rasul, bukan Nabi Muhammad. Gitu. Makanya ini istilah yang digunakan oleh Al-Quran adalah mereka mengatakan ini laula nusila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Nah, kemudian dibantah oleh Allah di sini nih. Loh, kok kamu ngatur-ngatur saya gitu, kira-kira Allah bilang begitu. Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini karena apa? Ya Allah kok diatur-atur gitu. Nah, ini juga boleh kita tiru yang ini, ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berakhlak seperti akhlak Allah, kecuali satu, sombong. Takhallaqu bi akhlaqillah, ya. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Nah, ini apa ini? Ini kita nggak perlu, ya. Kita nggak boleh diatur-atur orang. Seperti ini, Allah juga mengatakan agum yaqsimuna rahmat rabbik. Kalian kok ngatur-ngatur Allah itu? Apakah mereka ini, ya mereka kok ngatur-ngatur Allah? Apakah mereka itu yang membagi rahmat Allah? Enggak gitu. Aku yang membagi kehidupan mereka, penghidupan mereka, ya, untuk kehidupan di dunia ini, dan kemudian mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, dalam konteks ini adalah sebagian orang menjadikan sebagian yang lain sebagai pekerja kalau dalam konteks dunia kerja. Kemudian ditutup dengan apa yang mereka kumpulkan itu ya tidak lebih baik dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah. Rahmat Allah itu masih lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan itu. Kalau mereka merasa bahwa kenabian layak bagi mereka, orang-orang kafir itu, gara-gara mereka kaya, Allah kemudian tegaskan rahmat Allah masih jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan itu. Kekayaan mereka itu nggak ada apa-apanya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, gitu ya. Jadi ini perhatikan dengan baik. Perhatikan kata nahnu di sini. Kalau nahnu
Berarti yang menentukan Allah saja atau Allah dan ada keterlibatan kita? Ada keterlibatan kita. Karena itu kalau pertanyaanmu tadi, Nikmah, pertanyaanmu adalah bagaimana caranya agar kita ini jadi pengusaha sementara kalian tidak memiliki basic jadi pengusaha. Kalian itu bukan anak pengusaha. Ya, kemudian sekolah di sekolah yang tidak ada kaitannya dengan usaha. Hanya di sini saja kalian tiap hari dihajar habis dengan paradigma untuk menjadi pengusaha. Dibilangin bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada orang miskin. Di dalam Al-Quran itu kalau kalian cari Allah berbicara kepada orang miskin itu nggak ada. Yang ada adalah Allah berbicara kepada orang kaya tentang orang miskin gitu, ya. Maka kalian mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Ya itu milih aja, terserah. Kalau kamu mau jadi orang miskin ya terserah. Tapi Allah tidak pernah ngomong kepada orang miskin. Yang ada adalah Allah berbicara kepada, jadi khitab Allah itu kepada orang kaya tentang orang miskin. Nah itu ada gitu. Ya. Orang-orang kaya diperintahkan untuk menyantuni orang-orang miskin gitu. Itu ada juga, itu banyak kalau itu ya. Orang-orang kaya diminta untuk memiliki kepedulian kepada orang miskin. Allah mengingatkan orang-orang kaya ya bahwa orang-orang kaya ini mereka punya harta itu karena orang miskin juga gitu ya. Seperti ayat ini ya, walaupun secara tidak langsung tetapi Allah juga mengatakan bahwa orang kaya itu menjadi kaya karena apa? Karena memperbudak orang miskin. Ya. Ini ayat luar biasa loh. Ayat ini mengingatkan kepada kita juga bahwa orang-orang kaya itu menjadi kaya karena dibantu oleh orang miskin. Tidak seperti hadis Nabi dulu yang secara tegas mengatakan bahwa antum tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki oleh orang-orang lemah di antara kalian gitu. Ya itu lebih jelas lagi itu. Ya, kalau ini kan ya seolah-olah saling bantu gitu aja ya. Karena orang kaya memperbudak orang miskin, nah orang miskin ya butuh orang kaya. Tetapi tadi Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa orang kaya menjadi kaya karena ditolong dan diberikan rezeki oleh orang miskin. Kemudian baru abad 20 baru ada Karl Marx yang mengatakan bahwa orang kaya atau kapitalis itu bisa menjadi kaya karena mereka mengalienasikan hasil kerja buruh dari buruh. Buruh dialienasikan dari hasil kerjanya. Nah itu dia. Itu seperti ini. Tetapi tadi kembali ke persoalan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang ada di sini ini pakai nahnu. Kalau pakai nahnu berarti kalian jadi kaya itu bukan cetakan dari Allah, bukan langsung takdir dari Allah, bukan. Ini memahami takdir mesti benar, gitu. Karena Allah di sini menggunakan kata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Berarti mereka kaya itu karena mereka usaha. Lagi misalnya. Maka saya tidak termasuk orang yang setuju bahwa rezeki tidak tertukar misalnya, ya. Kalau sudah menjadi rezeki kita maka ya kita mau tidur aja ya tetap rezeki itu akan menjadi milik kita. Enggak begitu. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah itu, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Pakai kata apa? Rozakna. Bukan rozaktu. Nah, kalau kita belajar ulumul Quran, bedanya apa? Bedanya kalau nahnu berarti bukan Allah secara langsung. Seperti walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Begitu. Allah menciptakan kita itu bukan Allah mengempel-empel kalian kemudian jadi kalian, bukan, tetapi Allah menciptakan kalian dengan perantaraan bapak ibu kalian.
bapak ibu kalian main-main, maka muncullah kalian, begitu kan? Sama dengan ini. Makanya kalau kalian kemudian merasa bahwa kalian tidak berbakat, kalian tidak, wah kami tidak punya basic, ya karena kalian tidak dilatih dari kecil. Maka gampang itu sebenarnya. Yang dikatakan oleh siapa? Pak Ciputra, itu benar ya. Itu kan pernah itu ada ceramah yang itu saya kirim ke kalian kan dulu kan. Kalau kita ini mau kaya, caranya adalah bagaimana? Ya latihan gitu. Persoalannya adalah sebagian besar umat Islam ini walaupun nabinya adalah nabi yang kaya raya, sejak kecil latihan angon kambing, sejak kecil latihan ngurusi unta, kemudian menjadi bengkel. Karena kalau kalian baca bukunya Martin Lings dan Leslie Hazelton akan tahu bahwa Rasulullah diajak pergi dagang ke luar negeri oleh Abu Thalib itu karena dia sejak umur 4 tahun sudah memiliki kemampuan untuk menundukkan unta. Maka kemudian diajak ke luar negeri, diajak berdagang ke Syam itu karena suruh ngurusi unta gitu. Umur berapa itu? Umur 8 sampai 12 tahun lah kira-kira. Kan luar biasa. Kenapa? Ya karena sejak kecil gaulnya dengan kambing dan unta. Oh gitu. Sehingga dia tahu betul bagaimana ngurusi unta. Nah, unta pada saat itu adalah kendaraan dagang. Kalau sekarang berarti jadi bengkel unta, begitu. Makanya ketika bertemu dengan Buhairah itu di kuilnya itu, di Yordania itu, Nabi Muhammad kan nggak masuk itu karena nungguin unta itu. Ya ketika ditanya, mana itu? Kok masih ada yang di luar? Oh itu hanya anak kecil. Ya nggak apa-apa, suruh masuk aja kan gitu. Ya itu karena nungguin unta. Nah Nabi kita itu adalah Nabi yang kaya, sejak kecil bekerja, sejak kecil latihan bekerja. Nah sementara kalian ini sejak kecil main-main, begitu, Pak main-main doang. Nah mestinya permainannya itu bisa diintegrasikan dengan kerja gitu loh maksudnya. Yang bisa melakukan itu siapa? Yang bisa melakukan atau yang bisa mendesain permainan dengan kerja tadi, dengan latihan kerja siapa? Ya lembaga pendidikan gitu. Maka Ciputra bilang apa? Kalau kalian tidak lahir dalam keluarga pengusaha, maka carilah lingkungan pengusaha agar nyetrum tuh loh. Agar kalian mendapatkan paradigma, mendapatkan cara-cara gitu untuk menjadi pengusaha. Kalau tidak memungkinkan ya gimana? Namanya nggak ada kan jaringan orang miskin kan nggak ada. Ada nggak? Himpunan orang miskin Indonesia misalnya ada apa enggak? Nggak ada. Sekarang sudah ada. Niru-niru aja itu, ya kan? Di Facebook ya kan? Tapi ada nggak organisasinya jaringan miskin kota Indonesia misalnya? Ada? Di Facebook sudah mulai ada sekarang. Apa namanya? Himpunan Orang Miskin Indonesia gitu. Kalian mau ikut? Mau jadi anggota? Gak ada itu. Yang ada itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau itu oke, masih ada. Nah kemudian orang-orang kayanya ini kemudian juga berkumpul. Ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Kemudian apa lagi? Ada HIPKA Kahmi, Himpunan Pengusaha Kahmi. Gak ada. Himpunan Orang Miskin HMI, gak ada. Ya kalau ada ya kalian yang bikin paling ya kan. Bagaimana? Gak ada itu. Maka tadi itu kalian harus mencari lingkungan yang di dalamnya adalah orang-orang kaya gitu. Tapi kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, gabung bersama orang kaya ya nggak dilihat begitu. Solusinya gimana? Kalau kalian bukan anak orang kaya, tidak memiliki lingkungan orang-orang kaya, ya solusinya tinggal satu. Ya, karena orang kaya ini nggak mau juga bergaul sama orang-orang miskin gitu loh kira-kira. Ya, orang-orang miskin susah masuk ke dalam lingkungan orang-orang kaya. Karena orang itu memiliki kepentingan yang pragmatis. Kalau dikatakan oleh Karl Marx itu, ya kepentingan manusia pertama kali adalah memenuhi kebutuhan perutnya. Itu, ya.
Nah kemudian kalau sudah kaya kadang-kadang lupa juga gitu. Mereka tidak mau ngurusi yang miskin-miskin ya, miskin-miskin udah biarin aja gitu. Ya nanti kalau lebaran aja dikasih santunan, cuma gitu dong. Kalau nggak lebaran lupa gitu kan. Kalau nggak Ramadan lupa. Nah maka yang harus kita lakukan adalah menciptakan lembaga pendidikan. Karena yang paling memungkinkan adalah tadi orang-orang miskin masuk ke dalam lembaga pendidikan yang memberikan perspektif tentang kaya dengan benar, kemudian melakukan usaha-usaha dengan benar. Disitulah anak-anak orang miskin-miskin ini akan menjadi orang-orang yang memiliki paradigma tentang bagaimana harus kaya, ya, bagaimana menjadi kaya, dan bagaimana menjadi orang kaya yang baik. Kenapa? Sudah pernah merasakan orang miskin. Kalian sudah pernah merasakan bagaimana susahnya jadi orang miskin. Makan cuma sehari 2 kali, makan 2 kali sehari, coba bayangkan. Yang lain makan 3 kali, berkali-kali pindah tempat, pindah makanan, ya. Kalian pindah makan tempat gak ada makanan, pindah ke sana gak ada makanan, pindah ke sana gak ada makanan. Ya makan cuma 2 kali, pakai sambel. Gimana perut gak kosong? Ya, gimana mau pinter kalau begitu? Karena pinter itu juga membutuhkan ya uang, karena membutuhkan gizi seimbang. Begitu, ya. Akhirnya apa? Yang miskin jadi bodoh, yang bodoh jadi miskin. Nah, terus gimana mutar di situ? Maka tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk membuat kalian yang tidak punya basic tadi itu, tidak punya basic untuk kaya menjadi kaya. Yang pertama adalah memahami ini, ayat ini. Ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kita mau berpikir apa? Mau berpikir strukturalis atau berpikir kulturalis, ya. Kalau berpikir strukturalis, maka yang bisa mengentaskan ini adalah negara. Dan itu yang paling strategis. Tetapi kan kita tidak mungkin berharap pada negara sekarang ini. Tidak mungkin. Udah, kalian jangan pernah berharap pada negara. Negara kalian itu gak mikirin kalian. Maka kalian harus berpikir untuk mengentaskan diri kalian sendiri dari kemiskinan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan adalah memutus tadi rantai kemiskinan dan kebodohan itu. Atau apa? Mendobrak itu logika ayam dan telur. Lebih dulu mana ayam dan telurnya? Kalian itu lebih dulu miskinnya atau bodohnya? Begitu. Ya, kalau kalian nggak bodoh-bodoh amat juga, ya itu alhamdulillah kan gitu. Nah, tinggal bagaimana miskinnya ini dihapuskan. Gitu. Menghapuskan kemiskinan ini gimana caranya? Caranya adalah kalian bikin usaha yang nggak usah besar-besar aja. Nggak usah besar-besar, nggak perlu besar-besar. Yang sering saya katakan, kalian bikin usaha kecil-kecilan. Nah, kemudian selalu tingkatkan, lipat gandakan, gitu. Lipat gandakan jadi 2, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Loh, saya sudah mengalami loh. Ketika saya SD kelas 6, saya punya kambing 2. Tadinya cuma 1. Kemudian saya beli lagi 1. Harganya 10.000 pada saat itu. Ya. Kan masih zaman dulu uang 10.000, jangan kamu bayangkan uang 10.000 sekarang. Ya. Saya beli kambing yang 1 harganya waktu itu 37,5 ribu. Itu saya mulai pada saat kelas 6 SD. Kemudian kelas 3 SMP saya punya kambing 18. Coba hitung tuh, berapa itu peningkatannya? Itu pun sudah saya gunakan untuk bayar denda. Saya dulu waktu SMP ini kan agak bandel ya. Bukan agak ya. Namanya anak kepala desa ya. Anak kepala sekolah, anak ustadz di kampung. Bapak saya itu mengumpulkan segala macam status. Bapak saya itu ustadz, ya, lulus dari pondok pesantren di Kudus itu, terus ngapalin Quran, kuliah di IAIN Kudus, IAIN Semarang dulu mestinya. Jadi sarjana pulang kampung. Jadi kan sarjana pertama kali di kampung, kemudian hafal Quran, kemudian menggantikan mbah saya kepala desa. Jadi kepala desa. Jadi pangeran kodok saya ini di kampung. Ya. Pangeran kodok namanya, ya.
Oh, mantap kan? Bapak saya jadi kepala sekolah, jadi kepala madrasah, jadi kepala desa, pokoknya kepala semua. Jadi kepala Jamiatul Qura wal Qur'an. Nah, anaknya jadinya mentang-mentang, wah anaknya kepala desa, orang paling top di kampung ya kan? Bukan orang paling top di Republik Indonesia, tapi di Republik Kampung. Akhirnya apa? Wah, naik motor kenceng nabrak ayam gitu kan. Udah nabrak orang. Nah, nabrak orang ini dilalah adalah polang kambing. Polang kambingnya ini adalah yang bawa kambing saya dibawa dari satu polang yang membeli dari saya. Bulat lah. Akhirnya orang yang beli dari saya, "Cung," kalau orang di kampung saya manggilnya kan cung. "Le," ya, "Nak," itu kambingmu yang kemarin yang saya beli kan belum saya bayar tuh. Biasa bawa kambingnya itu ngutang dulu gitu. Nah, itu kemarin saya jual ke Pak Nari namanya. Sekarang udah meninggal, semoga masuk surga. Ya. Nah, karena kamu nabrak dia, tangannya harus tangannya harus dijahit, diobatkan, ya itu nggak dibayar gitu. Ya karena saya salah ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya masih punya kambing berapa? Masih punya kambing 18 saya. Kambing 18 itulah yang kemudian saya jual ketika saya SMA kelas 1, bapak saya meninggal. Waktu itu saya lagi puber kitab, lagi puber baca. Puber baca ini, gak puber cinta kayak kalian. Puber cinta kemudian lupa membaca. Ya. Saya lagi puber membaca, puber intelektual pada saat itu. Wah, setiap kali buku yang dibilang oleh guru saya, langsung saya beli. Ada kitab baru yang dibilang oleh guru saya, langsung saya beli. Ya, di antaranya waktu itu karena namanya mungkin karena mirip dengan saya, itu Tarbiyatul Aulad. Biasanya kalau di pesantren itu yang dipelajari kan Taklimul Muta'allim. Nah, guru saya bilang ini ada buku bagus ini. Yang di situ waktu itu karena nggak rokok juga ya. Disebut itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, rokok itu hukumnya haram kalau nggak salah begitu. Ya, waktu itu. Itu yang kemudian buat, wah ini saya harus punya kitabnya. Saya cari itu. Ya, buku itu sudah lama juga, tapi karena baru dengar, namanya anak SMA. Tarbiyatul Aulad. Ya, saya cari. Setiap buku yang guru saya bilang, saya beli. Kira-kira begitu. Dengan modal apa? Ya itu kambing 18 itu. Ya. Coba bayangkan kalau saya nggak punya kambing 18 gimana? Bapak saya udah meninggal. Padahal biasanya yang ngurusi begitu-begitu adalah bapak saya. Ibu saya ya nggak begitu tidak begitu perhatian untuk urusan begitu ya. Ibu saya yang penting ngaji ya kan. Nah, tapi kalau urusan gini-gini ya agak cuek-cuek ibu saya tuh. Bapak saya yang mensupport habis. Nah, saya kemudian menjual habis itu kambing saya untuk beli buku. Nah, berarti sebenarnya kalau kalian mau memulai usaha dari yang kecil bisa bang? Bisa, banyak orang yang memulai dari yang kecil. Jadi kira-kira begini, ya masa dari sekian banyak orang ini satu aja nggak ada yang bisa sukses gitu. Kita ini sudah berapa orang? Sudah 400-an orang. Ya, Monas Institute ini sudah melahirkan orang-orang yang kalau soal cara berpikir itu mestinya sudah benar gitu. Ya, mulai dari persoalan teologis, dari persoalan politik, sampai persoalan ekonomi mestinya sudah benar gitu. Persoalannya apa? Cuma mikir aja gitu. Dibuktikan dengan apa? Dengan 60% di antara kalian cuma jadi dosen begitu. Maka kemudian saya paksa sekarang. Udah, dosen berhenti. Kalau kalian mau jadi dosen nanti periode yang akan datang, jadi pengusaha dulu. Kalau jadi pengusaha dulu, maka kalian di kampus juga akan dihargai orang. Tapi kalau kalian ngajar di kampus untuk nyari uang yang cuma berapa itu? 5 juta per bulan. Ya kalian dijadikan sebagai tukang ketik, disuruh-suruh gitu. Kalau sudah begitu itu seperti saya katakan tadi malam, kalian nggak independen gitu. Kalian nggak bisa independen. Saya sudah membuktikan. Kalian pikir kalau di kampus itu terus kemudian jadi orang yang merdeka bebas gitu? Enggak gitu. Kalau dulu ya orang-orang yang jadi dosen dulu karena tenaga kependidikan juga masih sedikit, dosennya juga masih sedikit, tapi tenaga kependidikan masih sedikit. Itu teman-teman saya yang jadi dosen di kampus kalian itu, namanya Pak Didin ini, gurunya siapa tuh? Alvan tuh.
itu lulusan Belanda, S2 Belanda, datang ke sini suruh ngetik-ngetik gitu. Diledek sama teman-temannya. Din, kamu kuliah jauh-jauh dari Belanda pulang kok jadi tukang ketik gitu. Waktu itu saya masih mahasiswa tapi akrab dengan dosen-dosen. Saya bawa motor kan, kemudian saya antar pulang ngobrol. Waduh, saya ini diledek orang. Ya, kuliah jauh-jauh dari Belanda sampai di sini jadi tukang ketik kan diperbantukan tuh. Jadi tenaga apa? Ya tenaga administrasi. Nah, kamu pikir kalau kamu tadi jadi dosen tadi itu terus kemudian jadi orang merdeka? Enggak juga gitu. Apalagi kalau kalian di kampus-kampus yang pengen meluluskan banyak mahasiswa, terus pengen dapat akreditasi bagus, ya kan? Mahasiswanya nggak mumpuni, gimana caranya? Kalian akan dipaksa untuk ngasih nilai bagus. Pokoknya pinter goblok minimal B, kan gitu. Betul nggak? Nilai kalian ada yang C apa enggak? Enggak ada. Iya, padahal kalau dosennya saya kasih nilai C saya tanpa ragu itu. Ngasih nilai kalian C itu tanpa ragu itu. Ya. Kenapa? Enggak memadai itu kira-kira. Ya, paham? Tapi kemudian pas saya akan ditegur oleh dekan. Itu saya pernah itu, tidak hanya sekali. Saya sampai ditelepon karena saya tidak meluluskan mahasiswa dari mana itu mahasiswanya dulu dari Makassar kalau nggak salah. Saya ditelepon, mbahnya Wildan dulu. Wildan kesini tuh kan karena mbahnya dia dulu jadi dekan itu. Nelpon saya karena sudah sangat akrab dengan saya. Adinda, tolong dong diluluskan itu. Maksudnya gimana? Kan nggak layak lulus, masa saya luluskan? Ya kan kita nggak tahu nanti mahasiswa kita ini mau jadi apa. Yang penting kita luluskan dulu. Kita nggak tahu nanti dia jadi apa. Siapa tahu nanti jadi ini dan itu. Loh, justru karena saya nggak tahu dia mau jadi apa itu saya nggak mau meluluskan. Yang saya tahu dia nggak layak untuk lulus. Gitu. Nangis tuh, ya, bener tuh, nangis. Loh, kalau saya nggak independen, kalau saya lulusin itu. Oh dia sangat baik sama saya itu. Yang nelpon saya tadi itu nggak usah saya sebut ya. Saya sebut mbahnya Wildan aja. Gitu. Ya. Kemudian tetap gini caranya Mbak. Kalau mau solusinya pengujinya diganti, jangan saya. Oh gitu. Udah ujian aja lagi, tapi pengujinya kan jangan saya gitu. Kalau pengujinya bukan saya kan bisa dia diminta untuk meluluskan, tapi kalau saya nggak bisa, saya bilang gitu. Itu benar tuh. Berarti harus apa kita? Harus independen. Kalau kamu diminta begitu, yang minta dekan kamu berani nggak tolak? Loh gitu. Loh kenapa begitu? Karena saya sejak awal ngajar itu, saya ngajar pertama kali, kan tahu nggak gaji saya pertama kali itu? Pokoknya nggak layak lah bagi kemanusiaan, nggak bisa dipakai untuk beli bensin, ya, nggak bisa dipakai untuk beli bensin. Tapi kenapa? Karena saya ngajar itu bukan untuk nyari uang. Dari dulu tuh sudah saya buktikan. Sejak saya jadi aktivis HMI pertama kali, isi LK1 kemana-mana, memang ada duitnya, nggak ada kan? Sampai sekarang diundang kemana-mana, nggak pernah ada duitnya kan? Ini malah ada ini, barusan saya ngisi dari LK Salatiga, saya di WA. Sudah saya ngisi dari sana, kemudian dia WA saya, nggak bisa pulang, minta sumbangan, coba gimana? Saya sudah ngisi LK, kemudian masih dimintai sumbangan. Maka sering saya katakan ngisi LK2, LK3 itu sudah untung kalau nggak dimintai sumbangan. Sudah kita buktikan, kita latihan di situ. Yang ngajar itu nggak nyari uang. Apalagi ngajar kalian ini, yang tadi itu himpunan orang miskin Indonesia ini kan, nyari uang gimana gitu? Ya, malah ngasih beasiswa gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Nah, gimana caranya? Ya tadi itu kita harus kaya. Kalau kaya tadi bisa independen, begitu. Dari awal kuliah saya jelaskan pada mahasiswa. Mahasiswa ini kadang-kadang kan seenak-enaknya kadang-kadang. Kayak kalian itu kan seenak-enak kalian kan? Ya kalau di kampus. Kalau di sini kan nggak bisa seenak-enaknya ya loh. Saya atur dengan ketat karena saya ngajar kalian bukan untuk nyari uang. Independen jadinya. Saya mau ngasih nilai A, ngasih nilai B, ngasih nilai C itu tergantung saya. Karena saya dilindungi oleh undang-undang. Kalau gitu, nggak bisa diatur-atur oleh rektor sekalipun, nggak bisa. Gitu. Saya kalau mau ngajar itu dari awal saya katakan pada mahasiswa, saya ngajar kali ini tidak nyari uang. Kalau uang saya sudah punya, saya bilang gitu. Ya. Kalau uang saya sudah punya, walaupun nggak banyak amat gitu. Ya.
Kadang-kadang saya kalau lagi bawa duit itu, kalau awal kuliah saya bawa dompet saya yang hitam itu, yang biasanya saya giniin kan, itu biasanya, nih saya punya duit nih, saya buka gitu. Pas saya bawa duit, misalnya lagi ambil duit itu, duit saya misalnya ada 20 juta atau 40 juta, nih duit saya banyak, saya bilang gitu. Saya nggak butuh duit kalian. Untuk melakukan apa? Psychological striking force. Ya, untuk melakukan tonjokan psikologis pada mahasiswa bahwa saya ini orang independen. Saya ini nggak bisa kemudian mereka lapor kepada dekan, lapor kepada siapa, mereka minta nilai bagus misalnya, merengek-rengek, kemudian kalau saya ditelepon kemudian akan mengubah sikap saya misalnya, nggak bisa. Gitu. Kalau C ya C udah, gitu. Kalau mau nilai B, ulangi semester depan. Nah, gitu kan? Gampang kan? Loh, kalau kamu tidak independen, ini pasti akan akan ditekan-tekan dan kalian nggak punya itu keteguhan sikap, karena takut dipecat, takut disingkirkan dan lain sebagainya. Loh, saya ngajar itu untuk ngajar aja. Tanya itu, saya nggak pernah tuh tahu gaji saya dulu, nggak pernah nengok saya, dan nggak tahu. Sekarang aja setelah semuanya masuk rekening itu jadi tahu, oh gaji saya sekian, gitu. Jadi tahu. Kalau nggak ya nggak tahu, nggak pernah nanya juga, gitu. Saya pernah guyonan itu, wah ini ada amplopnya itu namanya Bu Ami ya, wakil dekan. Itu langsung bilang gini, kok tumben ngomong amplop? Biasanya nggak pernah nanya amplop, katanya gitu. Ya, Bu Ami namanya. Habis itu saya kapok. Walaupun guyon saya nggak pernah ngomong namanya amplop itu ya pernah. Kenapa dikira serius? Padahal saya guyon. Kemarin itu saya ceramah itu. Ada senior. Adinda, besok ini ada acara. Kamu jadi pembicara, tapi sebelumnya khutbah Jumat dulu, kan ada masjidnya di situ. Wah, berarti ini amplopnya double nih, saya bilang gitu. Karena saya nggak pernah ngomong amplop tadi itu. Betul tuh, habis ceramah saya dikasih amplop. Mas, saya guyonan, kita sudah sering begini, saya bilang gitu. Saya guyonan, dikasih amplop benar, saya kembalikan kan, begitu. Maka hati-hati kalian. Walaupun guyon, jangan pernah ngomong tentang amplop untuk diri kalian sendiri. Nanti kalian dikira nggak punya uang. Nah, yang harus kalian betul-betul tekankan, kemudian kadang-kadang juga harus kalian tunjukkan adalah kalian adalah orang punya integritas, kalian orang punya duit. Itu perlu ditunjukkan juga kadang-kadang. Gitu. Kenapa? Kalau nggak begitu tadi kita ditekan-tekan orang. Loh, saya bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan Mas Tris misalnya. Tanya itu, apakah pernah saya minta sumbangan? Nggak pernah. Ini masih ada teman saya nawari Planet Tufo, Mas. Ini Planet Tufo kalau mau buku, ini ada buku banyak, tapi tahun 2010. Nah, ya boleh, saya bilang gitu. Kemudian hari berikutnya, Mas tolong bikinin surat permohonan. 2 hari nggak saya jawab, gitu kan. Terus dia nanya lagi, Mas apakah surat permohonannya sudah bisa dikirim ke saya? Saya jawab, masih didiskusikan apakah mau minta sumbangan atau enggak. Saya bilang gitu. Kenapa? Sejak bikin Monas Institute ini sampai bikin Planet Novo, alhamdulillah Monas Institute kalian tahu sendiri, Planet Novo juga nggak pernah yang namanya nulis proposal. Tapi ini nggak berlaku di HMI. Kalian silahkan nulis proposal ke senior-senior. Tapi kalau di sini kan nggak pernah bikin proposal, ya kan? Kalian tahu sendiri. Itu karena apa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah modal untuk kita independen. Orang lain nggak ada itu yang bisa untuk nekan-nekan saya, nggak ada yang bisa. Gitu. Saya mau mengatakan apa saja bisa jadinya. Kenapa? Lo mau ngeritik siapa aja bisa. Misalnya saya berteman baik dengan Pak Zul misalnya, kalian tahu sendiri. Pak Zul masuk ke pemerintahan, saya ngeritik Jokowi biasa aja, begitu. Apakah saya kemudian ditelepon, jangan kritik dong, enggak. Dia tahu posisi saya, begitu. Apakah saya ditelepon Mas Tris? Enggak, waktu dia dulu dukung Jokowi misalnya. Sekarang kan sudah enggak, ya. Sekarang sudah dukung Anies dia. Nah, itu apakah dia telepon saya? Enggak, sama sekali. Atau kemudian saya belum menyatakan apa dukungan kemana-mana. Kamu kok belum dukung-dukung misalnya? Enggak, pernah nanya juga gitu. Kenapa? Lah, ngapain kok ngatur-ngatur saya gitu? Enggak bisa gitu. Maka ya kita nggak pernah takut mau ngomong apa saja, jadi nggak pernah takut. Karena apa? Karena kita punya uang sendiri, dan kalau ada orang mau berdebat dengan kita, kita siap melayani gitu. Apalagi kalau urusan yang
itu adalah khilafiyah. Itu banyak argumentasinya gitu. Tapi kan kita nggak pernah nyalah-nyalain orang. Ya silahkan kalau milih yang itu silahkan, milih yang ini silahkan. Tetapi kalau kesalahannya sudah mutlak biasanya saya sampaikan, saya kritik itu pendapatnya. Tapi kalau kesalahannya itu atau dianggap salah itu karena khilafiyah, saya nggak pernah kritik. Ya. Kenapa? Itu pilihan. Itu sudah ada sejak belasan abad yang lalu. Kalau belasan abad yang lalu jangan diulang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membicarakan tentang masa depan. Jangan membicarakan khilafiyah yang sudah dibicarakan 13 abad yang lalu. Kalau membicarakan khilafiyah yang dibicarakan 13 abad yang lalu, maka hasilnya sama, kan? Ujungnya kan akan berbeda lagi, kan? Lah ngapain dibicarakan? Pilih aja, udah. Kalau ada orang milih yang berbeda, ya udah silahkan aja. Nah, kalian tadi itu, kalau kalian punya kapasitas intelektual, kemudian punya uang sendiri, kalian akan menjadi orang yang merdeka. Berarti penting nggak? Penting kan? Nah, maka kalian harus mulai dari sekarang. Nggak bisa itu kalau nggak kalian mulai dari sekarang. Walaupun kecil-kecil, ya kalian mulai dari sekarang agar kalian bisa itu tadi itu melipat gandakan. Ini ada cerita tentang raja siapa? Kalian nanti cari. Raja main catur, kemudian dia kalah, dan kemudian yang menang tadi itu minta hadiah. Minta hadiahnya itu sederhana, ya. Minta hadiahnya itu beras yang diletakkan di itu loh, kotak-kotak di bidak caturnya itu ada berapa itu berarti? Berapa itu? 64 ya? Benar apa enggak? Setiap itu kotak bidaknya tadi itu harus diisi beras dan dilipat gandakan. Jadi berapa tuh coba? Kalian tahu isinya berapa? Loh, kalian jangan pernah mengabaikan yang namanya efek pelipat gandaan ini. Walaupun tadinya kecil, tapi kalau kalian mampu untuk melipat gandakan, maka hasilnya akan sangat besar sekali. Apa itu yang terjadi? Ternyata kalau diisi lipat ganda Kalau diisi dengan melipat gandakan mulai dari 2 tadi itu, kotak terakhir akan berisi berapa? Setara dengan berapa ton? Ada kan di situ? Iya, 461 miliar ton beras. Loh gitu. Ini untuk memotivasi ya. Tetapi kata Dr. Yu Hasan, hidup ini tidak semudah cocotnya motivator, gitu ya. Ya, hidup ini tidak semudah apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan ngomongnya enak aja. Hidup ini ya enak semua. Ya kenapa? Kalau Pak Ustadz kan tadi tuh dapat amplop dari umatnya sebagiannya ya. Sebagian Pak Ustadz, sebagian elit agama itu mendapatkan amplop dari umatnya. Jadi hidupnya jadi enak gitu. Lah kalau kita ini enggak gitu. Kalian jangan pernah berharap dapat amplop dari umat kalian. Justru kalian harus membantu umat kalian. Umat kalian itu susah. 25% umat kalian di Jawa Tengah ini stres loh gitu. Mengalami gangguan jiwa walaupun ringan ya. Mengalami gangguan jiwa karena apa? Karena kemiskinan. Lah kalian jadi elit agama, jadi Pak Ustadz, jadi Bu Nyai, jadi Pak Kiai, kemudian dengan senang hati menerima amplop dari mereka. Mereka itu memberikan amplop pada kalian karena ya ada harapannya juga, ya Allah semoga dengan memberikan itu jadi barokah. Namanya tabarukan ya. Padahal yang didatangi kalian ini nggak ada barokah-barokahnya. Yang memberikan pada kalian tambah miskin gitu ya. Oh nggak ada pengaruhnya gitu. Itu karena apa? Ya itu nggak bisa cuma berdoa saja, tabarukan aja, nggak bisa. Harus dua-duanya ya. Kalian kalau mau tabarukan silahkan. Nah, tetapi harus ada usaha yang betul-betul kalian kalkulasi secara saintifik. Kok gitu? Kenapa? Al-Quran mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah. Kok gitu? Wa mimma razaqnahum
yunfikun. Rozakna berarti harus usaha. Kalau kalian tidak memulai, berarti kalian tidak akan pernah jadi orang kaya. Itu. Solusinya adalah memulai, walaupun dari yang kecil. Contohnya adalah tadi itu, ya, bahwa ada efek tadi itu pelipat gandaan. Walaupun dimulai dari yang kecil, tapi kalau dilipat gandakan maka akan menjadi sangat besar. Seperti yang dialami oleh Raja Sihram. Tadinya kan dia hadiahnya kecil, gitu kan? Cuma 2 butir beras. Dia nggak ngitung itu akibat kalau orang nggak ngitung. Maka kemudian dia mengiyakan, padahal tadi setara dengan 461 miliar ton. Oh, gitu. Banyak sekali. Akhirnya dia milih apa itu? Akhirnya dia milih untuk ngasih hadiah apa? Karena nggak mampu itu memberikan hadiah itu beras 461 miliar ton. Akhirnya diganti dengan apa? Kalau nggak salah itu akhirnya diganti dengan dia dikasih tanah itu. Akhirnya cuma dikasih tanah. Karena dia nggak mampu. Loh, itu berarti apa? Berarti efek pelipat gandaan itu luar biasa. Banyak orang memang gini. Banyak orang yang sukses dengan usaha yang kecil, kemudian jadi besar, makin besar. Tetapi memang juga lebih banyak yang gagal, gitu kan? Nah, kalian mau jadi yang berhasil atau yang gagal? Kalau mau berhasil berarti harus mencoba atau enggak? Ya coba. Nah, kalau kalian kan belum kaya takut miskin masalahnya. Iya toh? Belum kaya takut miskin. Wah, nanti kalau mencoba ini gagal, nanti jadi miskin. Loh, kaya aja belum kok takut miskin. Gimana? Ya. Nah, kalian mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, kalian lakukan. Ada banyak yang bisa dilakukan. Nah, problem kalian adalah, saya lihat ini, terus saya amati, problem kalian itu enggak istiqomah. Orang istiqomah itu bagaimana? Orang istiqomah itu kalau mencoba gagal, ulangi, perbaiki. Gitu. Gagal, perbaiki, ulangi. Itu aja rumusnya. Loh, kalian pikir nih saya nggak pernah gagal? Saya lebih banyak gagal dibandingkan berhasil. Soal usaha ini lebih banyak gagalnya dibandingkan berhasilnya. Tetapi keberhasilan yang cuma sedikit tadi itu bisa digunakan untuk menutup biaya kegagalannya itu. Lain contoh apa? Yaitu kambing, sapi, saya usaha tebu misalnya. Kalian pikir nggak pernah gagal? Ya pernah gagal. Apalagi terakhir ini usaha tebu saya itu hancur. Gara-gara apa? Musimnya tidak mendukung, kemudian tiba-tiba pabrik sudah tutup, padahal tebu saya belum ditebang. Loh gitu, paham ya? Gagal apa enggak? Ya jangan dianggap gagal, ulangi lagi gitu, perbaiki. Loh, saya kemudian ini barusan WA ke Pak Rektor IPB. Pak Rektor, saya kemarin ngobrol sama Mas Kris, katanya IPB punya inovasi baru, punya mesin yang bisa untuk mengolah tebu dengan lahan hanya 10 hektar. Ini masih ada ini, nanti kalian baca ya. Dengan 10 hektar saja. Nah, kalau begitu saya nggak punya tanah luas, tapi kalau cuma belasan hektar saya punya, saya bilang gitu. Tebu saya ada belasan hektar. Kemudian Pak Rektor bilang, ya sudah, kita ketemuan ya Mas, gitu. Kapan mampir ke main-main ke kampus? Kalau minggu depan gimana? Jangan minggu depan. Setelah tanggal 27, karena tanggal 27 saya baru pulang dari Korea, saya bilang gitu. Tuh, nanti kalau saya punya ini, berarti kan ada pernah gagal, pernah berhasil. Berhasilnya saya gunakan untuk bikin beasiswa kalian itu di awal tuh 2011 itu dari situ duitnya. Kemudian kemarin gagal, ya hampir gatot tuh. Saya dapat duit cuma 50% dari biasanya. Ya gitu. Ya bahkan ada yang nggak tertebang tuh, tebunya nggak tertebang. Apa kemudian kapok? Pengusaha kok kapok? Nggak boleh kapok. Kemudian apa lagi? Banyak itu. Waktu kecil itu saya pelihara kambing itu juga ada yang mati. Yang mati ya cuma 1-2. Tapi masih punya tadi 18 tadi. Kemudian apa lagi? Bikin pesantren. Kamu pikir bikin pesantren selalu berhasil? Enggak. Saya bikin pesantren pertama kali, bikin program beasiswa itu. Kemudian sampai jadi ini. Ya. Kemudian tahun 2012 saya diajak Pak Fatwa untuk bikin pesantren itu.
pesantren Putra Fatahillah itu Pak Fatwa minta saya untuk mengelola itu pesantren itu. Kemudian tahun berapa lagi berikutnya saya bikin Monas Institute di depan kampus UIN Ciputat. Gagal atau berhasil? Gagal. Oke itu. Apakah kapok? Lah ya enggak itu. Saya evaluasi. Oh gagalnya karena ini. Gagalnya karena di situ ada faktor saya ngontrak rumah, saya membiarkan orang yang punya rumah di situ, mbahnya itu. Sementara kalian diskusi sampai jam 12 malam. Mbahnya ngamuk gitu. Setiap kali diskusi ngamuk mbahnya. Coba kalian di sini kalau diskusi malam-malam terus ibu datang gitu gimana? Ngamuk kalian tuh. Kalau misalnya begitu gimana? Ya nggak bisa. Akhirnya gagal akhirnya. Ya dengan berbagai macam faktor. Tapi yang di sini alhamdulillah berhasil dengan baik. Kemudian saya bikin lagi karena untuk membuat tadi itu program berhartanya berhasil, maka saya minta yang lulusan S1 angkatan staf support itu untuk ke Melagen itu dengan agenda bertani dan beternak. Saya beliin kambing banyak dulu, kambing jantan itu untuk persiapan korban waktu itu. Kemudian bertani, kan masih ada videonya itu. Videonya masih ada kan di Monas Muhammad Nasir Institute kan? Ada kan? Itu Pak Suud pakai jas KKN itu loh. Yang nanam apa itu? Ya. Itu pada saat dia menjalankan program ini. Sudah saya bikinin rumah lantai 2 yang di pinggir jalan itu untuk mereka dulu. Tapi berhasil apa enggak? Enggak berhasil. Ya pokoknya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Kenapa? Saya dulu berharap Mahbub yang mengelola, adik ipar saya itu. Tapi Mahbub ini kan ya beda dengan saya. Waktu itu dia belum seperti sekarang. Kalau sekarang udah semangat. Dulu sudah ngurusin begitu itu enggak mau. Dia ngasih tahu orang sekali enggak dijalankan, dia enggak mengurus lagi. Kalau dia ngurus kalian, ya langsung gagal ya kan. Kalian itu nggak bisa kok dikasih tahu sekali. Harus dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, sampai itu. Kalau bibir saya bisa memble itu udah memble. Begitu kira-kira. Iya toh? Soalnya suruh baca buku Sapiens. Besok pertanyaan semuanya harus dari buku Sapiens. Pertanyaannya tadi malam apa, sekarang apa lagi itu? Ya kan? Itu harus memble itu. Berarti minimal saya harus ngomong 3 kali ya kan? Minimal 3 kali. Ya sudah. Ya memang begitu adanya, mau bagaimana? Loh berarti kan harus diulang-ulang. Belum berhasil. Sampai saya dibilang begini sama Mbah Hashim di Melagen itu. Mas, kalau belum begini-begini jangan beginilah. Nanti, pokoknya kritik lah itu. Jadi saya sudah belenger dengan kritik. Yang namanya kritik itu biasa bagi saya itu. Saya jadikan sebagai pelecut, itu sebagai cambuk saya harus berhasil. Kemudian saya bikin lagi, alhamdulillah sekarang ada Planet Novo, begitu. Ulangi lagi berarti kan. Tadi itu gagal, ulangi lagi. Oh kemarin itu faktor tidak berhasilnya ini, saya tutup itu. Faktor yang menjadi penghambat, menjadi penyebab kegagalan. Lah kalian kan enggak itu Eden, beli gerobak itu. Beli gerobak sudah jadi sampah di depan rumah ibu itu, ibu sampai komentar itu kok ada sampah di depan itu apa itu? Ya. Oh saya jelaskan Bu, itu anak-anak lagi latihan berwirausaha. Akhirnya ya memahamilah walaupun dengan berat hati. Ya. Ya rumah sebagus itu kemudian di depannya ada gerobak yang nggak mutu begitu itu. Dari aspek apa saja, dari aspek penglihatan maupun dari aspek hitung-hitungan itu kan itu remeh-temeh itu, sampah lah itulah kira-kira begitu. Mungkin di mata ibu itu. Saya jelaskan. Jadi anak-anak ini harus dilatih untuk berwirausaha agar nanti itu walaupun kecil nanti bisa dilipat gandakan. Akhirnya apa? Jualan, sekarang jualan, besok nggak jualan. Besok jualan, seminggu nggak jualan. Ya gimana pelanggan mau datang? Saya ini coba kalau misalnya nih saya sekarang ngajar, besok nggak ngajar. Besok ngajar, seminggu nggak ngajar. Atau nggak ngajar nggak ada kepastian, kalian nunggu-nunggu gitu. Maka apa yang saya lakukan? Saya selalu memberikan kepastian kepada kalian. Saya mau datang ke sini atau tidak. Loh gitu kan? Saya ada di mana itu, kalian tahu. Dan tetap saya kasih instruksi. Kalian lakukan ini kan gitu toh. Nah, kembali lagi ke tadi, berarti yang diperlukan apa? Istiqomah, begitu.
Istiqomah itu bisa terjadi kalau kalian punya azam yang kuat, kemudian ya sesekali berhasil, jangan gagal terus. Kalau gagal terus akhirnya putus asa, ya kan? Nah gitu loh. Tapi yang penting yang harus dilakukan pertama kali, kalau kalian masih muda ini, nggak boleh putus asa. Nggak boleh ada yang namanya putus asa, nggak boleh ada. Kenapa? Implikasinya akan sangat besar kalau kalian putus asa hari ini. Kalian itu nggak punya alasan putus asa. Kenapa? Karena kalian belum memiliki orang yang merengek tiap hari. Misalnya apa? Ini sering saya ingatkan. Kalau nanti kalian sudah punya anak, kalian punya modal kecil, kemudian kalian mau gunakan untuk usaha, ternyata anak kalian, Abah Eden minta itu tahu goreng tahu bulat digoreng dadakan misalnya. Uangmu habis, yang tadinya mau kamu gunakan untuk modal habis untuk tahu goreng yang bikin anakmu tidak pintar itu, ya kan? Karena ada micinnya banyak sekali. Loh gitu, ya. Tapi kalau sekarang kalian tidak makan sehari pun kalian tahan. Wah, ini uangnya mau saya jadikan sebagai modal. Saya mau minum aja sehari ini. Ya, makan kerupuk satu, kemudian minumnya seaskan, ya kan? Karena kerupuk satu kalian kasih minum itu sama dengan nasi seberapa itu? Itu kan ada itu karena digabungkan dengan minyaknya itu, ya, karbohidrat dengan lemak itu jadi apa itu? Itu sudah bisa lah untuk kalian hidup sehari itu. Ya. Jadi beli kerupuk satu, minum seaskan, nggak usah makan itu, masih bisa, walaupun perut kalian sakit, ya kan, masih bisa kalian tahan. Berarti kalian masih bisa punya modal. Tapi kalau nanti kalian punya anak kalian nangis, bisa banget? Nggak bisa, gitu. Bu Oki itu kalau sama anaknya, Mak Hokma itu. Kalau anaknya Hokma kan pintar, ya kan? Bu, ada balon, gitu. Loh, kemarin udah beli balon kok. Aku kan cuma bilang, katanya. Nggak minta, katanya. Gitu. Terus kalau anak kalian nangis gimana? Nangis di depan orang posel gitu gimana? Nggak kalian belikan, kelihatan kirenya, ya kan? Wah, ternyata Bu Nilna itu gayanya tok. Tasnya saya kira tasnya Hermes, ternyata Hurmus. Begitu, ya. Ternyata nggak punya uang, anaknya minta pelendungan aja nggak dikasih. Begitu. Nggak bisa begitu. Harus hari ini kalian harus mulai usaha, dan itu harus dijalankan secara istiqomah. Ingat-ingat ya, tadi itu teks yang ada di sini adalah pakai na, tidak pakai tu. Kalau pakai na berarti itu ditentukan oleh usaha kalian, ya gitu. Ya, gini, dan kalian mesti yakin kalau kalian usaha sudah kalian hitung dengan baik, kemudian kalian gagal. Itu tanda bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu rumus dari saya. Ya, saya sudah menjalani ini dalam segala aspek kehidupan. Saya mau nyari apa tuh? Usaha. Kalau saya menjalankan usaha, sudah saya hitung dengan baik, saya jalankan dengan baik, saya hitung dengan baik dengan pekerja yang bertanggung jawab. Ya, tapi kemudian gagal, saya senang itu. Ini tanda bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Bahkan bisa ultra petita itu. Ya. Apalagi itu kalau usaha. Lu nyari istri juga begitu. Nyari istri itu, saya pernah itu dulu saya dijodohkan oleh Mbak Ratih Sanggarwati. Ratih Sanggarwati tahu kan? Saya dijodohin. Mas, udah nikah belum? Belum. Saya jodohin ya sama kolega saya. Ya saya senyum-senyum aja. Kan saya punya kriteria sendiri kan. Kriteria saya adalah kohati, anak kohati. Begitu. Rumahnya dekat bandara atau rel kereta agar mobilitas gampang gitu. Akhirnya ya sudah dikenalin, dapat apa, Peragawati. Kalau Peragawati cakep apa enggak? Ya pokoknya di atas kalian lah gitu, ya. Ya sudah saya usahakan, sudah berusaha, ternyata enggak jadi, dapatlah alhamdulillah Bu Oki. Gitu. Kalau saya dapat Peragawati itu nggak ada kalian. Ada kalian kan, saya nggak tinggal di sini, ya kan? Tinggal 2 tahun di sana. Nggak ada kalian. Saya nggak bikin pondok mungkin.
Nah, saya dapat apa? Dapat kohati, anak kohati, rumahnya dekat bandara, dekat rel kereta, dekat full bis Nusantara. Loh, kurang enak apanya, ya kan? Makanya kalau kalian usaha kemudian nggak berhasil, jangan pernah putus asa. Nggak boleh itu. Di dalam Al-Quran nggak ada dalilnya putus asa itu. Ya, yang ada adalah larangan untuk putus asa. Tetapi tadi secara kalkulatif, kalau kalian melakukannya hari ini, peluangnya jauh lebih besar. Tapi kalau kalian memulai setelah kalian nanti punya anak, itu berat sekali. Itu dengan kalkulasi tadi itu. Oh, jangan kalian itu. Saya kan sering bilang, kalian kalau perempuan, kalian yang perempuan ini, kalau mau nikah S2 dulu selesaikan. Coba kalian lihat, tuh senior-senior kalian yang belum selesai S2 kemudian nikah, ayo, tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalian catat tuh, lihat tuh, yang belum selesai S2 nikah itu berapa tahun, atau yang gagal berapa, gitu, ya kan? Kalian hitung aja, gitu. Ya ada yang berhasil, tapi tingkat keberhasilannya rendah, gitu. Itu saya hitung semua, maka sampai saya punya kebijakan begitu karena saya hitung. Semuanya itu harus dihitung. Nah, berarti harus apa? Harus memulai. Oke? Paham ya? Ya, tutup dulu. Masih punya optimisme untuk kaya apa enggak? Nah, yang terakhir begini, ya kalian kemudian pengen jadi kaya raya langsung ya nggak bisa. Gitu. Orang-orang yang sekarang kaya raya itu adalah orang-orang yang sudah menjalani usahanya itu dalam rentang waktu yang panjang. Saya hitung rata-rata itu 3 generasi. Ya, usahanya mau apapun, ya, usahanya yang bungkusnya adalah duniawi maupun ukhrawi, ya bungkus loh. Bungkusnya apa? Kalau bungkusnya ukhrawi apa? Bungkusnya pesantren misalnya, itu kan banyak itu yang menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai lahan bisnis. Lihat tuh yang besar-besar. Ya, yang besar itu adalah usaha-usaha yang sudah dibangun oleh buyutnya. Sampai sekarang jadi besar sekali itu. Itu yang sudah dibangun 3-4 generasi. Mau pondok apa misalnya, lihat aja lah, nggak usah kita sebut, ya. Itu kan sudah 3-4 generasi kan. Yang kemudian dia melebarkan sayapnya, yang tadinya pendidikan karena umatnya sudah banyak, kemudian melebar ke politik. Karena politik, kemudian melebar lagi ke bisnis. Nah, kalau bisnis ansih misalnya, kalau ini bisa disebut lah, misalnya Sampurna, kemudian siapa lagi? Apa? Itu loh. Sinarmas dan lain sebagainya yang sudah gede itu, yang sering saya jadikan sebagai contoh. Kalian tanah 2 hektar aja nggak punya, dia punya tanah 5 juta hektar. Nah, berarti ada masalah, ya kan? Nanti kalau ketemu orang Islam yang fatalistik, itu sudah diatur oleh Allah, begitu. Ya nggak bisa begitu. Sekali lagi, ini adalah nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Perhatikan kata na di situ, bukan tuh. Ya. Itu kalau kalian memahami Al-Qur'an dengan baik, itu kalian mudah itu memahami fenomena sosial, politik, apalagi alam itu. Kalau alam itu kan jelas itu, ada konstantanya. Tapi kalau politik kan tidak ada konstantanya, ya kan? 1 tambah 1 tidak selalu 2. 1 tambah 1 bisa 5. Tetapi 5 tambah 4 bisa jadi tinggal 2. Bagaimana itu menghitung begitu? Misalnya koalisi partai yang besar mestinya menang apa enggak? Tapi seringkali kalah, begitu. Ya, pikirannya kalau koalisi besar kemudian menang, ternyata enggak juga. Ada yang koalisi kecil, partainya cuma 2-3 menang malah. SBY itu dulu didukung oleh partai kecil, menang. Golkar berkoalisi dengan partai-partai yang gede sekali, kalah, begitu. Itu politik. Nah, kalian harus memahami tadi, memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran secara komprehensif. Jangan menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran secara parsial. Ketemu satu ayat, pahami, kemudian digunakan kemana-mana. Itu sama dengan orang yang seperti orang yang memiliki palu saja, maka semua hal dianggap paku karena punyanya cuma palu. Karena punyanya cuma palu, maka semuanya dianggap sebagai paku. Repot kalau begitu, ya. Nah, tadi itu, nanti ingat, jadi orang independen. Untuk menjadi independen itu syaratnya adalah mandiri secara intelektual dan finansial. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.